Sobat Misteri. Hari ini gue mau ceritain soal kodam gue. Jadi kalau kata orang-orang yang bisa ngeliat, kodam gue tuh dijelasin sama mereka dari gue kecil. Cuman gue gak begitu ngeh sampai gue ngeliat wujud dia sendiri. Dan gue punya kodam tuh katanya keturunan dari leluhur gue. Jadi entah leluhur yang keberapa, pokoknya udah puluhan lah. Jadi dia udah emang ada di keluarga gue tuh udah lama. Dan namanya Asep. Gue nyebutnya Ki Asep. Dia perawakannya tingginya sekitar 180-an lah. Soalnya tinggi gue juga sekitar segitu. Orangnya putih, rambutnya panjang, alisnya tebel, mukanya tirus, kumisnya tipis. Dan dia pakai baju ya sama kayak gua, normal, nggak pakai blangkon, nggak pakai peci, nggak pakai baju koko, normal pada umumnya, kelihatan manusia. Tapi dia bilang, saya ini jin, bukan leluhur kamu yang udah meninggal. Mungkin ada beberapa orang kan yang bilang kodamnya dia kan leluhur dia udah meninggal, tapi kodam gua ini tuh bilang emang dia jin. Dan dia bisa muncul kapan aja kalau gue lagi butuh dan manggil dia. Jadi ternyata tuh waktu SMA gue diceritain soal leluhur-leluhur gue. Emang katanya leluhur gue tuh, ternyata yang leluhur dari bapak gue tuh suka belajar kayak gitu-gitu, tertarik banget dunia mistis. Emang dasarnya leluhur gue hobinya bertarung dari zaman dulu tuh. Jadi butuh ilmu kanuragan kayak gini. Dan sialnya gue yang ketempuhan, gue kena karena perjanjian mereka itu. uh, Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue ya, kodam gue tuh bisa diajak ngobrol kayak biasa. Dan dia emang suka ngeluarin hal-hal logis dalam omongannya. Dan dia bercerita soal zaman dulu, waktu kakek gue masih ada. Jadi kakek gue kan ini tentara ya, awal tahun 80-an itu dia udah pensiun kan. Dan ibu gue baru nikah sama bapak gue. Jadi ibu gue tuh tinggal di rumah eyang gue ini, kakek gue ini. Dan rumahnya tuh lumayan gede. Kurang lebih bangunannya tuh ada hampir 500 meter lah bangunannya, belum sama tanahnya. Rumahnya putih, gede, rumah zaman Belanda gitu. Di situ tinggal ibu bapak gue, terus kakek gue, dan nenek gue. Waktu itu nenek gue masih ada. Sekarang udah meninggalnya nggak lama lah, dari tahun 80-an, sekitar tahun 82, 83 lah meninggalnya. Nah, suatu hari itu kakek gue emang semalamnya ngeluh sakit kan, ngeluh sama ibu gue kan. Dan ibu gue kan kebetulan belum lama tinggal di situ, jadi mau manggil tukang urut, mau manggil dokter juga bingung kan. Akhirnya ya udahlah, besok pagi aja. Pas pagi itu ibu gue bangun kan biasa, terus lagi ngurus kakak gue yang nomor 2 nih. Kakak gue waktu itu masih kecil banget, jadi lagi dimandiin, lagi dipakein baju, lagi ngerawat bayi pada umumnya lah. Dari kamar, dari arah kamar kakek gue tuh, ibu gue ngeliat ada orang dateng, cewek, badannya berisi, pakai kebaya putih, rambutnya di konde zaman dulu tuh, mukanya manis, terus pakai kayak kain jarik zaman dulu itu yang buat nutupin badan itu. Lewat depan kamar ibu gue ke arah kamar kakek gue kan. Ibu gue cuma mikir, ah mungkin adik iparnya yang manggil kan. Jadi tante gue dari bokap.
mikirnya begitu kan. Itu kejadiannya masih pagi lah, kira-kira jam 7 jam 8 lah. Udah, ibu gue pikir positif aja. Terus ternyata ada ipar ibu gue, tante gue ini ngeliat juga. Jadi ngeliatnya juga sama, pakai kebaya putih, orangnya berisi, pakai kain jarik gitu, rambutnya berkonde, masuk ke arah kamar kakek gue. Dan waktu itu tante gue tuh setengah sadar. Tante gue mikir, kata ibu gue, tante gue mikir, ah ini ibu gue kali yang manggil, apa menantunya tuh yang manggil pagi-pagi. Panggilan kan papi, kakek gue tuh buat mijitin papi kali. Udah, akhirnya tante gue tidur lagi. Gak berapa lama kakek gue keluar dari kamarnya, sekitar sejam lah. Kakek gue bilang ke ibu gue, aduh makasih ya Ndok, udah manggil tukang pijit pagi-pagi papi, dipijitin enak banget. Terus lehernya ditiupin, didoain, dingin banget. Makasih ya Ndok, sambil nepuk pundak ibu gue. Terus ibu gue langsung refleks ngomong kan, ah bukan saya pi yang manggil, itu mungkin si tante kali. Tante ini ada ipar nyokap gue. Terus papi akhirnya buru-buru ke kamar itu kan, kamar tante gue itu, ngebangunin. Kamu ya yang manggil tukang pijit? Tante gue kaget kan sambil setengah bangun. Terus akhirnya minum air, terus dia bangun. Enggak pi, mungkin dibilangnya ibu gue kali, mungkin si ini kali yang manggil. Akhirnya ibu gue sama tante gue berdebat, gak ada yang manggil. Terus papi gue sambil ketawa, ah iya mah leluhur aing, tos dipikirkan. Sambil masuk ke kamar, tante gue sama ibu gue bingung kan. Terus akhirnya ibu gue lupain itu. Siangnya diajak ngobrol lah sama papi. Pi, jadi tuh siapa pi? Terus kakek gue enteng ngomongnya, ah itu mah leluhur, mungkin saya penyakitnya agak berat makanya dia dateng buat ngebantu. Ibu gue langsung diem kan. Emang rumah gue nih terkenal, rumah kakek gue ini terkenal angker banget zaman dulu. Jadi rumah itu didiriin tahun 1700 pas 1800-an tuh, bekas punya Belanda. Jadi kadang kalau malam nih ya, ibu gue lagi tidur, kan anaknya masih kecil ya, jadi kakak-kakak gue tuh dua-duanya selisihnya gak begitu jauh, cuman sama gue doang agak jauh. Ada suara lari-lari, dok 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 dok. Kan jadi rumahnya gede, jadi di dekat rumah itu ada pavilion. Pavilion itu punya kamar sendiri, kayak di hotel-hotel gitu. Suka ada gitu, di dari gudang juga ada, duk 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 duk. Terus ibu gue penasaran kan, pembantu waktu itu lagi pulang, lagi nggak ada. Ibu gue nanya lah sama nenek gue, itu siapa malam-malam berisik itu? Nenek gue langsung santai jawabnya, ah itu mah anak-anak kecil Belanda lagi main, biarin aja, nanti juga kalau puas balik sendiri. Dan nggak berapa lama tuh kakek gue sama nenek gue tuh meninggal, paling selisih 4 tahun lah. Terus udah tuh ibu gue berpikir logis lah. Terus sekitar tahun 90-an gue lahir kan. Waktu gue lahir emang gue tuh normal sih sebenarnya, cuman emang banyak keanehan yang terjadi yang gak bisa dijelasin secara medis. Waktu itu gue sakit, sekitar kata ibu gue tuh umur 20 hari lah. Jadi gue udah di MRI, udah di scan semuanya, ternyata emang gak ada penyakitnya. Terus ibu gue sambil ngeliatin gue, jadi kayak ditabung gitu, terus tapi atasnya kebuka. Kalau sekarang mungkin tabung buat bayi yang prematur, apa namanya, neonatus, apa tabungnya tuh, tabung buat bayi neonatus tuh. Terus ibu gue ngeliatin aja, ya Allah, anak masih kecil udah diinfus di mana-mana, masuk mesin MRI, mesin CT scan. Ibu gue bingung kan. Nah ternyata nih ada yang datang, dan kalau menurut penuturan kodam gue dia yang datang, dan gambarannya emang sama.
ada bapak-bapak yang datang setengah baya, kumisnya tipis, alisnya tebel, rambutnya mengkilap, warna hitam, pakai peci, pakai baju koko. Dan di tahun 90-an tuh orang jarang banget yang pakai koko. Terus dia datang, ngelus gua, ngelus terus ngeliatin gua kan. Nyokap gua langsung bangun dari duduknya kan, langsung nanya, bapak siapa ya? Gak dijawab sama dia. Terus dia langsung bilang, udah bu, ini mah gak apa-apa, lagi penyesuaian katanya. Terus dibilang sama dia, bawa pulang aja disusuin, ntar juga sembuh. Terus hilang lah sosok itu, keluar. Kan rumah sakit zaman dulu kan kayak ada blok-bloknya ya. Udah keluar, ibu gua ngomong kan sama yang sebelah. Jadi kan kayak ada tirai gede kan. Bilang makasih ya mbak, udah kakeknya udah mampir ngedoain cucu saya, ngedoain anak saya, maaf. Bingung lah si mbaknya itu, enggak kok gak ada yang masuk bu, orang ini udah malam kok, udah pasti udah tutup kunjungan. Ibu gue bingung kan, keluar akhirnya dia ke kamar sebelah. Jadi satu kamar tuh isinya 3 orang, cuman kamar gue tuh isinya cuma 2. Datang kamar sebelah, jadi ada kayak ada 3 ruangan gitu di satu pavilion itu tempat perawatan gue. Ke kamar sebelah, nanyain juga, mohon maaf mau nanya, tadi ada bapak-bapak nggak yang nengok kesini ngejenguk? Dikasih tahu ciri-cirinya, nggak ada bu, kan udah jam besuk udah lewat. Panik ibu gue kan, ke kamar sebelah lagi, ternyata nggak ada. Dan nanya sama suster yang jaga, nggak ada bu, nggak ada orang yang masuk. Kalau ibu mau lihat, orang jam 6 tuh udah ditutup buat jam besuk. Wah, ibu gue bingung kan. Akhirnya nggak pikir panjang, ibu gue ngubungin bapak gue yang lagi kerja. Bersikeras tuh gue suruh dibawa ke rumah. Bokap gue kan langsung ngomong, kenapa emang? Kalau soal biaya tenang aja, perawatan gue tuh dulu dijamin full sampai kantor. Jadi kantor bokap gue nih care banget sama karyawannya kan. Gue itu dari kecil sampai gede bener-bener disuplai keuangan, soal pendidikan, soal kesehatan sama kantor bokap gue. Terus bokap gue nyoba nenangin ibu gue kan, ibu gue nggak mau. Dan terakhir kali gue tanya sama ibu gue, masih inget banget sosoknya. Dan gue langsung tanpa dijelasin sama dia langsung bilang ciri-cirinya. Ibu gue langsung bingung kan, kok kamu tahu sih? Ya iya, itu kan kodam saya. Ibu gue langsung akhirnya sekarang percaya banget. Ya udah lanjut. Ternyata kodam itu pernah datengin 3 keluarga gue. Jadi gue yang waktu sakit, kakek gue yang waktu dia sakit juga tahun 80-an, dan kakak gue. Jadi yang kakak gue ini posisinya om gue mau nikahan, om dari ibu. Jadi kita ke di daerah Pandeglang itu. Daerahnya pinggir pantai dan banyak pohon bakau, situ banyak pohon kelapa kan. Gue seneng kan, gue main lagi. Jadi kejadian ini sebelum gue hilang di pantai selatan. Mungkin ntar bisa tuh, akan ada videonya di pantai selatan tuh. Jadi kakak gue nih, entah kenapa kakak gue yang paling tua nih kena muntaber, diare. Dan itu bener, desanya kan agak terpencil tuh, gak ada mantri, gak ada dokter. Jadi kalau ke dokter tuh mesti ke kota dulu, jemput pakai mobil baru bisa dapet dokter. Kakak gue tuh udah pucet banget, udah kekurangan cairan, udah diarenya udah parah lah. Itu 1 jam bisa 8 kali ke kamar mandi. Akhirnya diem sambil ngigo kan di kamar. Bapak gue sama ibu gue langsung ke kota bawa mobil buat bawa dokter itu, dan gue waktu itu tidur. Jadi waktu kakak gue sakit itu di kamar ada nenek gue, tapi nenek dari ibu, masih ada sampai sekarang. Nenek dari ibu gue jadi duduk tuh di depan kamar yang ada kakak guanya itu. Dan dia tiba-tiba ngelihat sosok itu, sosok ibu-ibu, badannya berisi, pakai konde zaman dulu, pakai kebaya putih, pakai kain jarik, lewat depan dia misi. Dan nenek gue ini langsung gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya tuh
Masuk ke dalam, terus pintunya ketutup, blek. Nenek gue tinggalin keluar, pura-pura gak ada yang terjadi kan. Gak berapa lama kakak gue keluar tuh dari kamar dan cerita, aduh Mi, makasih banget ya tadi udah dipanggilin tukang pijit. Tadi aku dipijitin enak banget, dielus-elus, didoain, tangannya dingin banget, tapi enak nih. Sekarang saya jadi sembuh, gak mau ke WC lagi. Dan ditungguin emang sampai sejam tuh gak ke WC lagi, udah bener-bener sembuh, hilang. Dan mimi gue tuh, nenek gue tuh langsung gak bisa cerita apa-apa lagi. Gak berapa lama ibu bapak gue balik kan, bawa dokter, diperiksa sama dokter. Dia bingung, ini anak gak apa-apa kok, gak ada tanda-tanda muntaber, dan bener-bener hilang penyakitnya. Dan akhirnya kakak gue cerita lah sama ibu bapak gue, dan nenek gue ini cerita juga. Dan klop akhirnya nenek gue bilang, ah itu mah berarti karuhun. Kalau orang Sunda bilangnya karuhun, kalau gue sendiri pribadi bilang kodam. Bokap gue mah bilang, ah nggak ada yang begitu-begitu. Emang bokap gue logis, orang yang meskipun banyak di sekelilingnya orang-orang yang punya sesuatu begitu, bokap gue tetap berpikiran logis. Dan waktu gue cerita sama nyokap gue, kodam gue tuh ada di samping gue, dan selalu emang dia ada di samping gue. Kadang dia emang hilang, soalnya kalau menurut orang dia, di dunia jin tuh sama kayak dunia manusia. Dia punya kerjaan, dia punya pemahaman, dia punya kepercayaan sendiri. Tapi kalau gue lagi butuh dia bisa datang kapan aja. Dan dia humble banget orangnya kok, enak banget. Dan dia juga ngakuin emang 3 sosok itu dia juga. Cuman namanya jin ya, itu punya kemampuan shapeshifter. Jadi itu dia bisa meniruin bentuk dari makhluk lain, entah cewek entah cowok. Tapi bentuk yang sering ditunjukin ke gua yaitu ini, kalau dikira-kira tuh kayak om-om kece zaman sekarang lah. Asli itu bener kece banget. Dan bener, sampai sekarang dia terus nemenin gua kadang berbagi cerita sama dia. Dan menurut gua enak punya kodam tuh. Cuman harusnya sih gua gak kepengen hidup begini, gua pengen normal kayak orang-orang lainnya. Ya nanti gue ceritain keseruan gue sama kodam gue deh. Jadi ini part ini kan udah mau masuk ke masa gue SMA nih. Jadi waktu SMA tuh gue mungkin sampai saat ini sepanjang hidup gue tuh udah lebih dari 20 kali di ruqyah. Dan itu udah dari ahli ruqyah dari mana aja, Cirebon, Banten, Kuningan, Solo, Jogja, Kalimantan, Sumatera. Udah dipanggil semua dari berbagai jenis ilmu, berbagai jenis pemahaman soal Islam ya. Dan gue sama kodam gue tuh ngelakuin hal-hal aneh sama mereka. Nanti gue ceritain abis ini deh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa kembali.